warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randra Chairman dari Istikasi Municipal Jaya Padang, NIM 21121812 akan melakukan presentasi tentang yang berjudul hubungan kepatuhan minum obat dengan tingkat kekampuhan pada pasien halusinasi. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang gangguan jiwa merupakan satu penyakit disebabkan karena adanya kekacauan pemikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri. Data statistik yang ditemukan oleh WHO yaitu penderita gangguan jiwa di dunia 676 juta jiwa. Dari data WHO, 7,6 miliar jiwa penduduk dunia diperkirakan bahwa 23 juta diantaranya yang terkena skizofrenia. Dan gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis di Sumatera Barat berada pada urutan ke-7 dengan prevalensi 9 per mil. Data tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2013 yaitu 1,9 per mil. Data statistik daerah Kota Padang BPS 2018 tetap penduduk Kota Padang ini sebanyak kunjungan terbaru sebanyak 770 dan kasus lama sebanyak 6.926. Di Indonesia, prevalensi pasien gangguan jiwa yang mengalami halusinasi sebanyak 2.800 jiwa. Untuk wilayah Sumatera Barat, prevalensi pasien menggunakan jiwa yang mengalami halusinasi tahun 2016 sebanyak 11.995. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 45.481 orang dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebanyak 50.600. Adapun data yang didapatkan di RSJ di Padang sebanyak 7.224 yang menggunakan jiwa dengan masalah halusinasi sebanyak 5.216. Perilaku kekerasan sebanyak 1.284, harga diri rendah sebanyak 191, risiko bunuh diri sebanyak 245, waham sebanyak 133 dan masalah gangguan jiwa lainnya sebanyak 135. Adapun rumusan masalahnya yaitu berdasarkan uraian masalah latar belakang tersebut, maka rumus masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat dengan tingkah kekambuhan pada pasien halusinasi. Yang C-nya tujuan umum, untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan minum obat dengan tingkat kekambuhan pada pasien halusinasi. Yang keduanya tujuan khusus, diketahui distribusi frekuensi tingkat kekambuhan pasien halusinasi. Diketahuinya distribusi frekuensi kepatuhan minum obat. Manfaat penelitiannya yaitu institusi pendidikan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keperawatan jiwa. Tempat penelitian diharapkan hasil penelitiannya sebagai informasi dan solusi terkait permasalahan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka halusinasi. Pengertian halusinasi. Bab 2 yaitu pengertian halusinasi. Pengertian halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dan membedakan rangsangan internal pikiran dan rangsangan eksternal. Pasien memberi persepsi atau pendapat tentang lingkungan, tentang objek atau rangsangan. Dua jenis halusinasi. Ada beberapa jenis halusinasi yaitu halusinasi pendengaran. Yang kedua halusinasi penglihatan. Yang ketiga halusinasi penciuman. Yang keempat ada halusinasi pengecapan. Yang kelima adalah halusinasi perabaan. Etiologi halusinasi yaitu ada fase preposisi yaitu fase perkembangan, faktor sosial kultural, faktor biokimia, faktor psikologis dan faktor genetik dan pola asuh. Faktor presipitasi yaitu faktor biologis, stres lingkungan dan sumber coping. Tanda dan gejala halusinasi. Menurut Kusmawati, tanda dan gejala halusinasi meliputi tidak dapat memutuskan perhatian, kurangnya konsentrasi,
konsentrasi selalu berubah, respon dari rangsangan gelisah, kekuatan wajah tegang, perubahan sensori akut, mudah tersinggung, dan yang lain. Proses terjadi masalah itu fase pertama. Ada beberapa fase, yaitu fase pertama disebut juga fase conferring, yaitu fase menyenangkan. Fase kedua itu disebut dengan condemning, yaitu halusinasi menjadi menjijikan, termasuk dalam psikoringan. Yang ketiga, fase ketiga adalah fase controlling, yaitu pengalaman sensori menjadi kuasa, termasuk dalam gangguan psikotik. Keempat adalah fase atau panik, yaitu klien kabur dengan halusinasinya. Ada beberapa rentang respon, yaitu ada adaptifnya pikiran logis, persepsi akurat, emosi konsisten dengan pengalaman, perilaku sesuai perhubungan sosial. Maladaptifnya yaitu gangguan pikir, halusinasi, sulit respon emosi, perilaku dengan isolasi sosial. Itu ada mekanisme coping halusinasi, regresi, proteksi, menarik diri, penata laksanaan halusinasi dapat jiwa bahkan pengobatan farmakologi, tapi psikologi serta tidak mengenai penyakit klien. Kepatuhan minum obat. Ada pengertian kepatuhan minum obat, jenis kepatuhan minum obat, cara mengatur kepatuhan, aspek kepatuhan, karakteristik kepatuhan, faktor yang mempengaruhi kepatuhan, cara meningkatkan kepatuhan, tingkat kekambuhan, dan peta laksanaan kekambuhan. Bab 3 yaitu kerangka konsep. Kerangka teorinya yaitu di sini ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat, klien, dukungan keluarga, dukungan sosial, dukungan, dan faktor yang mempengaruhi kekambuhan, ketidakpatuh minum obatan, faktor sembarangan dengan pengobatan. Kepatuhan minum obat. Aspek pertama, minum obat menurut Wadani 2009, kedisiplinan minum obat. Kekambuhan halusinasi menurut Kabel 1996 yaitu bicara sendiri, tertawa sendiri, dan tidak nafsu makan. Menjelaskan tentang hubungan kepatuhan minum obat dengan tingkat kekambuhan pasien. Halusinasi dengan kepatuhan minum obat dipengaruhi oleh kalian, dukungan keluarga, dukungan sosial, dan dukungan petugas kesehatan. Kerangka konsep. Adapun itu menjadi kerangka konsep pada penelitian ini adalah hubungan antara konsep yang dihitung dari diamati dengan proses penelitian. Ada variabel independennya yaitu kepatuhan minum obat. Variabel dependennya yaitu tingkat kekambuhan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan peneliti. Jawaban sementara peneliti patokan, dugaan, atau hasil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan peneliti tersebut. HH-nya ada hubungan kepatuhan minum obat dengan tingkat kekambuhan pasien halusinasi. HO-nya tidak ada hubungan. Jenis dan desain penelitian. Berdasarkan tujuan, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan desain cross-seksional. Dalam penelitian ini variabel akan diteliti, yang itu hubungan kepatuhan minum obat dengan tingkat kekambuhan pasien halusinasi. Tempat dan waktunya penelitiannya belum ada. Dan yang C-nya populasi dan sampel. Ada populasi, sampel, kriteria sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dan ada variabel penelitiannya yaitu satu variabel independen bebas. Dalam penelitian ini adalah kepatuhan minum obat. Variabel dependennya terkait yaitu dalam penelitian ini adalah tingkat kekambuhan. Definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Variabel independen kepatuhan minum obat pada pasien halusinasi yaitu definisi operasionalnya suatu sikap seseorang individu dalam minum obat dengan sesuai aturan yang harus dijalankan dengan bertanya kepada pasien dan divalidasikan pada pihak keluarga. Cara ukurnya wawancara terpimpin. Alat ukurnya kuesioner tentang kepatuhan minum obat menurut MMAS 8. Skala datanya ordinal. Hasil ukur pembagian kuesioner dengan jawaban iya, 1, tidak, 0. Total skor tinggi, sedang. Sedangkan variabel independen tingkat kekambuhan yaitu kekambuhan menunjukkan suatu kekambuhan pada pasien yang muncul gejala halusinasi yang sama seperti sebelumnya. Terus cara ukurnya wawancara terpimpin.
Alat ukurnya kuesioner kekambuhan, skala datanya ordinal, kategorinya skor sharing besar dari 2 kali dalam 1 tahun. Di sini ada instrumen penelitiannya, yaitu tentang penghepatan minum obat adalah kuesioner penghepatan minum obat MMAS. Jumlah pertanyaan yang digunakan pada variabel penghepatan minum obat adalah 8 item soal dengan menggunakan skala Likert. Pertanyaan dengan jawaban iya dan tidak. Sementara untuk kuesioner variabel tingkat kekambuhan menggunakan instrumen sesuai dengan kerangka konsep berupa kuesioner yang berisi pertanyaan yang menggunakan multiple choice. Satu, uji validitas merupakan ukuran menunjukkan tingkat keaslian instrumen dan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkannya. 2, uji reliabilitas. Ujian dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah variabel. 3, jenis teknik pengumpulan data, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, tahap persiapan peneliti memasukkan surat permohonan izin kepada institusi Stikes Mercy Padang, dan selanjutnya tahap pelaksanaan penelitian, tahap terminasi dan alat penelitian. Terus ada di sini analisa teknik pengolahan data, dating, coding, entry, cleaning, tabulating, dan etika penelitian, izin penelitian, lembar persetujuan, tanpa nama dan kerahasiaan. Yang G-nya analisa data. Analisa data unvariat adalah analisa setiap variabel berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik setiap variabel penelitian. Dan yang kedua, B, analisa B-variat adalah analisa yang dilakukan tahap 2 variabel yang juga berhubungan dengan berkorelasi. Baik, cuma itu bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.